ada masalah yang sering dijadikan dalil oleh mereka adalah perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya. Dalam sahihnya ya. Dalam sahihnya. Sebelumnya kita bahas dalil yang kedua ya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu ya. Semua sirna kecuali wajahnya. Baik. Ya. Para salaf menyebutkan ayat ini ada dua tafsiran. Ada dua tafsiran. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan juga Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang pertama ya yaitu ya semua sirna kecuali wajah Allah. Ya. Yang kedua, semua amalan sirna kecuali yang ikhlas. Ikhlas yaitu ma urida bihi wajhullah. Semua amalan sirna kecuali ma urida bihi wajhullah yaitu yang ikhlas. Ini tafsiran kedua. Maksud wajah di sini adalah yang mencari wajah Allah, yaitu yang apa? Yang ikhlas. Adapun semua amalan yang tidak ikhlas, maka akan sirna, tidak ada manfaatnya. Ini tafsiran kedua. Nah, tafsiran pertama, semua sirna kecuali wajah Allah, ya, ini menunjukkan ya, secara tafsir, secara mutabaqah, secara tadammun, ya, menunjukkan sifat wajah bagi Allah. Dan tafsir secara iltizam, kelazimannya atau konsekuensi bahwasanya demikian pula zat Allah. Karena jika wajah Allah tidak sirna, maka kelazimannya zatnya juga tidak sirna. Taib, tafsir ya. Tafsir ada 3 model. Ada namanya tafsir bil mutabaqah. Ada namanya tafsir bit tadammun. Ada namanya tafsir bil iltizam. Bil mutabaqah itu plek sama, artinya plek sama mencakup seluruhnya. Adapun tadammun maksudnya mencakup sebagiannya. Adapun iltizam kelazimannya. Contoh lafal rumah. Rumah. Lafal rumah ya. Rumah ini secara mutabaqah menunjukkan ada bangunan yang ada ya ruangnya ya, kamarnya namanya rumah. Kalau saya artikan rumah bitadammun, saya mengatakan rumah sama dengan kamar. Ketika saya menafsirkan rumah dengan kamar, berarti saya menafsirkan dengan kandungan rumah tersebut. Karena dalam rumah pasti ada apa? Kamar, paham? Itu namanya tafsir dengan kandungan. Tapi kalau saya tafsirkan bil iltizam, rumah
sama dengan kontraktornya. Kontraktor ini bukan bagian dari rumah, tapi melazimkan rumah ini ada yang bikin, paham? Itu namanya tafsir dengan apa? Kelaziman. Tafsir dengan apa? Kelaziman. Paham tidak? Ya, saya ulangi, mutabaqah ya sesuai namanya rumah ya rumah yang kita tahu, rumah ada kamarnya, ada dapurnya, itu namanya tafsir rumah ya sama dengan rumah. Tapi kalau saya bilang rumah sama dengan kamar, maksud saya menafsirkan rumah dengan kandungan dari rumah tersebut. Saya bilang rumah sama dengan kamar atau rumah sama dengan ruang tamu, berarti saya menafsirkan rumah dengan sebagian dari bagiannya, tidak seluruhnya. Ini dengan seluruhnya. Kalau saya menafsirkan rumah bukan dari bagian rumah, tapi kelaziman di rumah tersebut, saya bilang rumah menunjukkan ada apa? Kontraktornya, berarti kontraktor bukan rumah, tapi kelaziman dari adanya rumah pasti ada yang bangun. Itu namanya tafsir dengan apa? Kelaziman. Paham tidak? Sama kalau saya bilang seperti sifat Allah, ya, Al-Khaliq. Al-Khaliq, ya. Maha Pencipta. Maha Pencipta menunjukkan ada dua, ada zat, ada sifat mencipta. Tapi kalau saya tafsirkan bitadammun, saya bilang Al-Khaliq sama dengan Al-Khalq. Al-Khaliq sama dengan penciptaan, sifat mencipta. Maka saya menafsirkan dengan tadammun bahwasanya Al-Khaliq, nama Allah Al-Khaliq menunjukkan dia memiliki sifat apa? Pencipta. Padahal ada lagi zatnya juga, berarti ada zat yang menciptakan. Tapi kalau saya bilang Al-Khaliq sama dengan Al-Alim yang maha berilmu, maka ini tafsir dengan kelaziman karena tidak mungkin zat mencipta kecuali punya apa? Ilmu. Paham? Nah, kenapa saya ingin jelaskan ini? Karena ya, terkadang salaf mereka menafsirkan dengan kelaziman. Terkadang mereka menafsirkan kelaziman, namun bukan mereka menolak sifat tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari, qala Al-Bukhari, ya. Jadi ini saya ingatkan ya. Salaf ya. Kadang menafsirkan dengan kelaziman, namun bukan berarti menolak sifat. Contoh Ibnu Jarir At-Tabari. Contoh At-Tabari. At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya terbentang, maksudnya Allah berinfak, dermawan. Dia bilang maksudnya Allah apa? Dermawan. Sebenarnya mengatakan Tabari mentakwil. Kenapa dia tidak mengatakan Allah punya dua tangan? Padahal dia sedang mentafsirkan dengan kelaziman. Kelaziman dari dua tangan Allah yang terbentang berarti Allah apa? Dermawan. Kenapa kita akan demikian? Karena dalam ayat-ayat yang lain dia menetapkan sifat tangan Allah, bahkan dia bantah orang yang mentakwil. Paham? Jadi saya ulangi, ahlul bid'ah terkadang mereka lihat Tabari juga mentakwil. Baca tafsir dari bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata Tabari maksudnya dermawan. Oh, berarti Tabari mentakwil. Kita bilang tidak. Dia sedang menafsir dengan apa? Kelaziman. Kenapa? Dalam ayat-ayat yang lain dia mengatakan Allah punya tangan. Tatkala kita bahas pembahasan firman Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di situ Tabari bantah orang yang mentakwil. Tangan di sini maksudnya tangan yang benar, tangan hakiki. Paham? Contoh juga Tabari Imam Bukhari. Al-Bukhari juga demikian. Contoh Al-Bukhari. Al-Bukhari dalam tafsirnya dia mengatakan kullu syai'in illa halikun illa wajhahu. Kemudian Imam Bukhari berkata illa mulkahu, illa gini tulisannya. Illa mim lam kaf ha. Apa maksudnya Imam Bukhari ini? Ternyata bacanya yang benar illa malikahu. Yaitu illa huwa. Semua yang ada di alam semesta akan binasa kecuali wajah Allah. Imam Bukhari maksudnya kecuali Allah sendiri. Di sini Imam Bukhari menafsirkan wajah dengan apa? Zat, dengan Allah. Tetapi bukan berarti Imam Bukhari menolak sifat apa? Wajah. Karena dalam buku-buku Imam Bukhari yang lain, Imam Bukhari menyelisih akidah Asy'ariyah. Dia menetapkan sifat ulu, dia menetapkan sifat suara. Dalam khalqu af'alil ibad, Imam Bukhari menetapkan sifat apa? Suara. Ya, sifat suara. Tapi kita akan bahas ini sebentar. Perkataan Imam Bukhari. Sudah belum? Baik, kita akan bahas tentang perkataan Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi
Imam Bukhari mengatakan ya illa qala al-Bukhari illa wajhahu illa mim lam ya mim lam kaf ya. Ini perkataan Imam Bukhari. Kecuali mim lam kaf ha. Sebagian orang membaca illa mulkahu. Ada yang baca illa mulkahu. Mulkahu artinya kecuali kerajaan Allah atau milik Allah, apa namanya? Ya, kepemilikan Allah. Ya. Namun ini bacaan yang salah. Ini bacaan yang salah. Ya. Terlebih lagi maknanya jadi salah. Al-Bidah mengatakan Imam Bukhari mentakwil ila wajahahu ila mulkahu kata mereka. Kata mereka dalam ceramah di YouTube juga ada. Imam Bukhari mentakwil semua binasa kecuali wajah Allah, semua sirna kecuali wajah Allah, yaitu kecuali kerajaannya. Kita bilang salah bacanya, bukan mulkahu. Kalau diartikan juga kecuali kerajaannya berarti enggak ada yang hancur. Semua ini kerajaan Allah bukan? Semua ini milik Allah bukan? Kita ini milik Allah bukan? Kalau gitu enggak ada yang hancur dong, enggak ada yang binasa. Paham? Kalau kita artikan kecuali kepemilikan Allah, maka semua kita ini milik siapa? Allah. Kalau gitu enggak ada yang sirna. Yang benar bacanya illa mulkahu. Yang benar bacanya malikahu. Bacanya illa malikahu, yaitu pemiliknya, pemilik wajah. Maksudnya yaitu kecuali Allah. Kenapa saya katakan ini yang benar? Ibnu Hajar menukilkan dalam Fathul Bari bahwasanya dalam riwayat Nasafi, An-Nasafi adalah salah seorang perawi Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari, yang meriwayatkan Imam Bukhari banyak. Ada Abu Dzar Al-Harawi, ada Al-Mustamli, ada juga An-Nasafi ya. Dalam riwayat Nasafi, Imam Bukhari berkata dalam riwayat Nasafi, dalam riwayat An-Nasafi begini. Kullu syai'in halikun kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kemudian Imam Bukhari berkata qala Ma'mar illa begini. Ini kata Imam Bukhari. Ada tambahan dan berkata Ma'mar. Siapakah Ma'mar ini? Ma'mar ini namanya Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, Ibnul Musanna. Ma'mar Ibnul Musanna. Dia punya buku judulnya Majazul Quran yang sudah dicetak. Ketika kita kembali kepada ini dalam kitab Majazul Quran, ternyata Ma'mar berkata illa huwa. Paham? Illa huwa dalam kitab Majazul Quran. Ini juga dinukil Imam Hajar dalam Fathul Bari. Dia mengatakan akan tapi lafalnya bukan begini, tapi lafalnya illa huwa. Kalau begitu, illa ini harusnya sama dengan ini, Berarti mulkahu ini bacanya malikahu. Pemilik wajah, yaitu huwa, paham? Tapi kalau kita baca mulkahu berarti salah baca, karena dalam kitab Ma'mar bin Musanna illa huwa, paham? Yang mereka ini salah semua ya. Yang benar begini bacanya. Nah, Imam Bukhari tatkala menafsirkan illa wajhahu dengan illa huwa, ini tafsir dengan apa? Kelaziman. Tafsir dengan kelaziman karena Imam Bukhari bermanhaj Ahlussunnah dan dia menetapkan sifat-sifat Allah, bahkan di antaranya ditetapkan sifat suara Allah dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Dan ini membantah seluruh pendapat Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah mengatakan firman Allah tanpa suara, tanpa huruf. Imam Bukhari mengatakan tidak. Allah berbicara dengan suara yang berbeda dengan suara malaikat dan berbeda dengan suara makhluk. Imam Bukhari tetapkan Allah berbicara dengan apa? Suara. Dan Asy'ariyah paling anti mengatakan Allah bicara dengan apa? Suara, dengan huruf ya. Jadi kita katakan terkadang salah menafsirkan dengan kelaziman. Tadi contoh pertama siapa? Imam Tabari. Paham?